Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ikoners, apa kabarnya nih? Selamat datang lagi di Koma, kumpulan obrolan mahasiswa. Bersama saya Cynthia Salsabila, adik tingkatnya Mas Bobi. Hai Mas Bobi, apa kabar? Aku izin pinjem programnya bentar ya. Nah, buat kalian para Ikoners yang udah ngikutin Koma dari awal, pastinya udah nggak asing lagi kalau biasanya yang duduk di sini itu Mas Bobi. Tapi kali ini aku izin ambil alih dulu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini udah ada sesuatu yang eye-catching bersama dengan pemiliknya. Wis, boleh kenalan dulu nggak? Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan aku Ayu Larsati Setiawan, mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi angkatan 2018, pemilik dari Better Butter Cake. Oke, Ayu Larasati Setiawan ya. Oh. Aku panggilnya apa nih? Laras, Ayu atau? Semuanya boleh, tapi mungkin Ayas aja biar lebih akrab. Oke, hai Ayas. Terima kasih udah datang ke Ikonisia. Terima kasih udah diundang. Ya, kalau boleh tahu nih, kan angkatan 2018 tuh, berarti kan antara udah lulus dan atau mau lulus. Kamu sendiri sekarang kesibukannya apa nih selain mempersiapkan kelulusan dan mempersiapkan masuk ke dunia kerja? Kalau sekarang sih kesibukannya masih bimbingan skripsi sama ini sih ngurusin small business aja. Oke, ya ini dia ada produk dari Ayas ini. Kalau boleh diceritain, ini ya namanya Better Butter ya. Better Butter ini sebenarnya bisnis awalnya gimana sih? Jadi sebelumnya Better Butter Cake ini tuh merupakan online based bakery ya, yang fokus pada pembuatan cake, cookies dan pastry. Jadi untuk awalnya sendiri itu sebenarnya nggak sengaja. Waktu awal tahun 2020, waktu ada anjuran dari pemerintah buat stay at home, itu sebenarnya iseng bikin cookies, iseng bikin brownies, dan iseng juga untuk dijualin, dan ternyata laku. Nggak expect juga kalau bakal berkembang sampai 2022 ini, udah 2 tahun. Berarti isengnya tuh kayak apa ya, mencoba tutorial yang berkembang kayak dalgona dan sebagainya, terus kamu nyobain ini gitu. Oke. Terus udah sejak tahun 2020 ya. Terus ini boleh diceritain nggak apa aja yang produk yang ada di Better Butter? Jadi kalau produknya tuh macam-macam ya, tapi yang ada di sini nih ada cookies, terus habis itu ini ada butter cake gitu, sama pastry. Kalau yang cookies ini ada yang red velvet, ada yang iris, sama ada yang klasik yang reguler. Terus kalau yang butter cake ini sebenarnya kalau cake gak cuma ini sih, ada yang brownies juga, juga ada dessert box. Gitu. Kalau pastry ini ada yang ini tuh isinya campuran daging sapi, ayam, telur sama keju. Jadi savory gitu. Iya. Kan tadi online bakery ya, online bisnis bakery lah itu kita bisa akses di mana aja tuh? Jadi kalau karena kita masih online base, jadi emang fokus penjualannya tuh di online sih, di Instagram. Tapi kita juga udah mulai menyalurkan cookies dan kue-kue lainnya ini di beberapa cafe shop di Jogja. Ada di Bursa Cafe, ada di Rembang Rindu, sama yang di daerah Wates tuh ada Tosca Cafe. Terus Instagramnya sendiri namanya apa? Instagramnya @betterbuttercake. Oh, @betterbutter. Kalau boleh tahu Better Butter sendiri itu gimana tuh pencetusan nama Better Butter? Jadi Better Butter Cake ini sebenarnya aku tuh dulu ya namanya juga bisnis. Iya. Cuman untuk foto-foto aja. Terus sampai mikir apa ya nama yang kira-kiranya tuh walaupun ngarang tapi tetap catchy. Terus habis itu Better Butter sendiri ini kan artinya butter kan adonan ya. Jadi adonan yang lebih baik, adonan yang bagus gitu kualitasnya. Terus aku mikir kayaknya oke juga kalau misalnya dinamain Better Butter, karena better sama butter tuh kan rhyme ya. Iya. Kayak pantun gitu ya. Jadi kayak diapalinnya juga gitu. Walaupun sering kepleset juga nggak sih Better Butter. Ada yang bilang butter mentega. Iya. Gitu. Oke. Terus kalau nama dari produknya, menu-menunya sendiri tuh ya namanya pastry, cookies dan sebagainya, atau ada nama lain? Kalau nama emang aku sengaja bikin apa ya? Nggak kayak unik kayak gitu, pastry atau cookies gitu. Emang sengaja dibikin nama yang lebih personal, yang ada ceritanya. Misalnya cookies ini namanya, yang merah ini namanya Margot, terus ini Iris sama Anis, itu diambil dari lagu sih, lagunya Prep. Terus habis itu kalau yang Claremont itu kebetulan nama binatang peliharaanku dulu, anjing golden retriever ya, karena ini bentuknya mirip ya sama gue. Jadi namain Claremont Cake supaya kayak lebih personal aja, punya personal meaning gitu. Terus kalau yang pastry
ini yang sebenarnya apa ya, orang tuh sering salah menginterpretasikan gitu. Jadi aku namainnya Bob's Your Uncle, orang tuh sering kira kayak, oh Bob's itu nama ommu ya? Oh iya iya. Ada korelasinya. Bob's Your Uncle itu British slang yang artinya there you have it. Oh iya iya. Pilih itu juga kayak biar beda aja. Kalau cuma aku namain pastry kayak iya bisa iya banget iya kan. bener-bener. Berarti dari customermu sendiri itu aja udah banyak yang kepo ya sama nama-namanya. Iya iya benar. Terus somehow dijelasin juga nggak sih di Instagram atau di mana gitu? Iya iya pasti. Jadi kayak selain buat apa promosi ya, karena kalau misalnya aku cuma foto-foto produk doang itu bosen juga konten Oh, iya, gitu iya. kan. Jadi kayak ada konten yang kayak trivia yang membahas Iya, iya, breakdown nama-namanya itu Iya, iya. dari apa gitu. Nah, buat anak Ilkom ini salah satu cara buat apa ya promosi harus ada trivia itu tadi ya. Oke. Terus kalau boleh tahu dari produknya butter ini ada yang best seller yang mana nih? Sebenarnya kalau signature-nya ini malah yang Claremont Cake ya, karena ini emang beda dari yang lain, yang tadi punya personal juga. Terus sama yang ini yang Bob's Your Uncle. Oke. Kalau yang lainnya biasa-biasa. Oh iya. Menu-menu reguler. Terus kalau boleh tahu, kan awalnya dibentuk ini pas pandemi ya. Pasti orang-orang juga lagi kesusahan secara ekonomi. Nah, kalau boleh tahu awalnya tuh modalnya gimana? Dari orang tua kah atau gimana gitu? Kalau modal itu kebetulan juga pandemi siapa sih yang nggak susah ya? Iya. Waktu itu modal sendiri dan kebetulan waktu itu kayak modalnya nggak yang sebanyak itu juga. Aku beli oven juga cuman yang oven yang biar bisa manggang. Karena pada awalnya emang bukan mau jualan kan, mau eksplorasi aja, pengen berkarya di rumah gitu. Dan ternyata emang laku. Jadi kalau modal tuh dihitung-hitung mungkin nggak sampai 1 juta. Jadi termasuk kecil ya. Tapi ternyata itu tadi berkembang, akhirnya bisa beli oven yang lebih memadai. Iya. Beli alat-alat yang lebih memadai. Terus manajemen waktumu selama kuliah kan online ya waktu itu. Terus membagi waktu sama bikin ini gimana? Kalau waktu itu kebetulan kemarin waktu awal bisnis ini aku tuh bergabung juga sama Markom Fakultas. Oh ya. Jadi kalau dari Markom itu emang ada ketentuan hari Jumat tuh harus kosong. Jadi kuliah cuma dari Senin sampai Kamis. Oh iya. Iya. Membantu juga. Oh bisnis iya. Jadi dari hari Senin sampai Kamis emang nerima orderannya terbatas, tapi di hari Jumat sampai Minggu itu benar-benar dioptimalin. Oke. Keren. Terus kalau tadi kan ada campur tangan apa ya kayak Markom menyediakan waktu untuk berbisnis. Selain itu ada peran lain nggak sih dari prodi, fakultas atau kampus dalam bisnismu ini? Sebenarnya paling dapat banyak ilmu emang dari Markom sih. Oh iya. Yang kayak tadi bikin konten, habis itu take video. Oh iya. Habis itu kayak copywriting itu dapatnya dari Markom. Terus dengar juga ini juga apa ya produkmu ini menang salah satu eventnya fakultasmu. Ya itu apa itu? Bisa diceritain nggak? Jadi BISFair itu kayak apa ya? Dia itu pameran gitu atau? Sebenarnya awalnya pameran, cuman karena kemarin kepentok pandemi ya, jadi emang acaranya dibikin online, jadi dibikin kayak kita kompetisinya dalam bentuk video. Oh gitu. Video profil bisnis. Berarti kalau nggak pandemi gimana tuh? Berarti pandemi, jualan. Iya, buka stand gitu di hall kampus. Terus di situ gimana tuh kriterianya bisa menang itu gimana? Aku kurang tahu juga ya. Itu kayaknya emang dilihat dari apa? Storytelling di videonya mungkin ya. Oh sama gitu, ya. Sinematografinya mungkin. Ya. Di situ kamu juga presentasi gitu atau? Itu bentuknya aku video voice over. Oh, oke. Siap. Terus sejauh ini gimana dukungan dari teman-teman dan orang tua? Kalau teman-teman dan orang tua, alhamdulillah semuanya mendukung penuh. Kalau orang tua aku sih emang selama hal yang aku lakuin positif itu pasti bakal didukung habis-habisan gitu. Kayak selama ada waktu, apalagi masih muda, emang baiknya emang memanfaatkan waktu sebaik mungkin kan. Gitu. Terus ibumu salah satunya juga share-share ke teman-temannya gitu nggak? Ya di WA? Pasti. Justru buyer yang paling. Oh iya benar. Ya, sebenarnya emang customer yang paling menjanjikan. Iya. Kalau kita yang mahasiswa kan kadang belinya dikit-dikit ya. Aku juga gitu. Iya. Kalau tante-tante tuh lebih jor-joran. Oke. Kalau tante-tante sendiri sukanya apa nih? Kalau tante-tante malah suka yang ini. Oke. Sekali beli bisa kayak
selusin. Bisa buat arisan juga Iya, gitu-gitu bisa ya. bagi-bagi gitu. Oh, oke. Terus ada hambatan apa nih selama mengembangkan bisnis ini? Kalau hambatan tuh mungkin lebih ke ini ya, yang namanya jualan tuh pasti ada naik turunnya. Jadi emang nggak selamanya customer tuh akan minat sama produk. Iya. Tinggal bagaimana cara kita untuk terus berinovasi, ngikutin tren yang tadi aku bilang. Terus salah satu inovasimu yang udah dijalankan selama ini apa? Kayak misalnya ngikutin tren tuh yang kemarin garlic cheese bread. Oh iya. Terus habis itu aku bikin seasonal menu, dessert box kayak gitu. Terus misalnya ada event-event apa bikin hampers kayak gitu. Jadi orang walaupun trennya turun tetap ada yang tertarik. Iya. Biar menjangkau teman-teman yang belum tahu juga ya. Benar. Jangkau buyer yang baru. Iya. Terus aku mau tahu tipsnya nih, kan ini kan termasuk produk yang bukan pure baru gitu kan, pasti dan saingannya udah banyak. Gimana kamu percaya diri untuk mengeluarkan produkmu ini di pasaran, sedangkan yaitu banyak kompetitornya dan masalah rasa emang selera, tapi gimana tuh percaya diri untuk akhirnya mengeluarkan produk ini? Jadi kalau misalnya kompetitor nggak bohong, apalagi di masa di angkatan 2020, angkatan pandemi itu banyak banget orang Tapi sebenarnya aku lebih menonjolkan di sini selain yang pastinya rasa ya, itu juga marketing. Jadi emang dari marketing aku nge-reach buyer tuh beda sih. Jadi nggak yang kaku gitu. Tapi aku lebih menumbuhkan interaksi dua arah sehingga aku tuh bisa ada komunikasi gitu sama buyer. Jadi kayak misalnya bikin konten yang sifatnya itu tanya jawab, bikin giveaway gitu. Jadi selain itu kita juga ada kayak sebutan khusus gitu. Kalau admin itu panggilannya Minsi. Kalau buyer itu sebutannya Bestie. Oke. Iya. Minsi sendiri ada kepanjangannya nggak? Admin apa ya? Itu karang aja. Kayaknya Minsi bagus. Iya. Gitu. Nah, kan kita anak Ilkom nih, bahasan marketing itu penting banget lah. Kamu sendiri selama menyusun marketing itu ada teman yang membantu, ada timnya sendiri, atau kamu paling banyak kamu yang berkontribusi di ide itu? Kalau untuk tim, kalau untuk tim emang aku berusaha buat nyari orang sih. Awal tahun kemarin sempat ada intern 2 orang, itu yang ngurusin sosmed sama business development. Sebenarnya kalau misalnya sosmed aku juga handle juga, cuman kalau misalnya di dapur lagi banyak pesanan tuh kan suka nggak kepegang. Jadi emang lebih melimpahkan ke orang, tapi ide tetap ada. Nah, masalah dapur ini tadi tuh emang kamu koki utamanya atau ada yang bantuin? Kalau untuk sekarang aku sih, aku yang handle semuanya, karena emang belum ada offline store yang bener-bener punya better business. Jadi emang menurutku kurang efisien kalau punya koki. Jadi employee itu buat yang sosmed aja, buat marketing aja. Terus paling banyak itu berapa sehari ngadon dan sebagainya? 20 box lah, 20 box ini brownies sama Claremont, terus ini juga yang paling banyak biasanya satu set tuh orang beli ini sama ini. Oke. Buat dibagi-bagi biasanya. Terus ini kan ada macam-macam nih. Nah itu kamu sendiri suka yang mana? Aku paling suka, aku suka semua. Tapi aku paling suka ini sih mungkin. Berarti ini Om Bob ini. Om Bob memang membawa ya. Oke. Terus sejauh ini kamu pengen ada inovasi apa lagi nggak, target ke depannya untuk Better Butter? Kalau target ke depannya yang pasti bikin offline store sendiri. Oke, amin. Biar menunya juga pastinya lebih banyak, terus bisa lebih berkembang gitu sih. Sama kalau misalnya untuk memperluas distribusi lewat coffee shop itu mungkin tetap akan dilakukan. Offline store. Itu gimana tuh kerjasama selama ini sama offline store? Gimana biasanya nego awalnya dan sebagainya, proses coffee shop ya? Itu biasanya emang kayak ngasih proposal gitu sih. Kalau misalnya mau menawarkan cookies, terus habis itu misalnya brownies gitu.
Kayak gitu sebenarnya itu untung-untungan juga, nggak semua kafe yang aku tawarin mau gitu. Emang apa sih udah gimana ya kayak ya itu emang mungkin udah rezekinya mati. Ya. Berarti kalau di sana selalu ada gitu ya, selalu nyetok di sana. Nyetok. Oh, ya. Oke, menarik. Jadi buat teman-teman e-commerce yang mau yang mau beli bisa langsung aja ke IG-nya ya. Iya. IG-nya Better Butter Cake. Terus kalau mau belajar juga bisa nggak sih? Oh bisa. Belajar. Aku sebenarnya malah paling suka sharing kayak gini. Soalnya apalagi yang sama yang sesama small business owner. Oh ya. Tukeran insight. Tapi udah pernah kerja sama gitu. Oh, oke. Terus sejauh ini yang paling susah bikin apa sebenarnya? Sama-sama aja sih. Oh, sama. Karena mungkin udah biasa ya. Iya. Terus untuk bahan-bahannya sendiri yang kemarin sempat semuanya naik gimana tuh? Waduh iya, itu sempat emang ada price adjustment lagi sih, karena emang harga bahannya naik semua ya. Iya. Tapi emang aku usahain naiknya juga gak jauh-jauh lah, biar gak kaget juga. Iya. Terus selama ini nanganin customer gimana tuh? Ada pasti beda-beda kan customer untuk nanganin protes mereka atau komplain dan sebagainya. Pernah nggak ada sesuatu yang sampai gimana gitu? Kalau yang sampai gimana gitu kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah customer alhamdulillah. baik-baik juga. Jadi mungkin kalau misalnya biasanya kebanyakan tuh komplain karena malah ini misalnya kue kayak gini dikirim pakai ojol itu ternyata pecah. Oh iya. Kesalahan bukan murni Iya. pihak ketiga. Tapi biasanya ya sebisa mungkin aku bantu untuk ganti untuk refund. Iya. Oh. Karena yang paling penting untuk menjaga relationship dengan customer. Iya. Benar. Oke, keren. Aku boleh lihat IG-nya dulu nggak? Boleh banget. Soalnya kemarin tuh aku sempat scroll gitu ya, dan emang marketingnya menarik. Dan itu semua belajar dari markomnya fakultas atau? Iya. Basicnya emang dari markom, tapi sedikit banyak aku kembangin sendiri. Oke. Itu ada beberapa konten yang aku tahu direlatin sama layangan putus, sama K-drama ya itu. Jadi itu sebenarnya salah satu strategi marketing trend jacking namanya. Oh iya. Kita ngikutin sama tren yang ada yang baru-baru hangat gitu. Iya. Ya contohnya kayak layangan putus sama snowdrop itu. Karena waktu itu emang lagi hangat-hangatnya kan. Iya. Layangan putus. Iya. Adegannya Kinan sama siapa? Iya. Aduh, Mas siapa ya. Bang itu insight-nya juga lumayan gede. Mungkin karena masuk explore orang-orang. Oh iya, benar. Oke, terus ada juga game-game juga nggak sih? Game yang cookies mana yang menang gitu. Itu giveaway sih maksudnya. Oh, giveaway. Iya. Keren. Terus yang ngurusin itu masih masih karyawanmu atau kamu juga bantu-bantu gitu? Aku ada bantu sih. Oh iya. Nggak sepenuhnya mereka. Oh iya. Karena kita juga yang anak sosmed banget kadang pengen juga pengen kontribusi gitu ya. Bener. Terus kemarin aku juga tahu kerjasama sama influencer juga. Lah itu gimana tuh? Emang dari merekanya yang beli akhirnya review atau kamu approach ke mereka atau gimana? Ada yang memang beli dan akhirnya review, ada juga yang aku approach untuk ajak kerjasama kayak Rezuka Ari, itu aku yang approach. Terus kalau misalnya siapa ya? Giska Dinda terjemah Rindu itu mereka yang beli sih. Oh iya. Pengen upload aja. Iya. Terus itu ada konten ada TikToknya juga nggak sih Better Butter atau di IG aja? Oh, emang ada TikToknya. Oh, kalau di TikTok itu konten-kontennya apa biasanya? Aku belum. Kalau TikTok tuh kebanyakan emang ngikutin apa sih? Emang template gitu. Terus ngikutin soundnya apa yang lagi tren. Oh iya. TikTok tuh algoritmanya kan masih kurang. Iya. Jadi emang salah satu cara biar viewersnya banyak itu ngikutin tren soundnya. Yang kita lakuin itu sih. Iya. Oke. Mungkin ada advice nggak buat teman-teman yang baru mulai mau bikin bisnis, apalagi bisnisnya yang udah banyak kompetitornya atau bisnisnya yang baru banget mencetuskan, itu gimana? Kalau untuk yang baru mau memulai, menurutku selagi ada kesempatan gasin aja. Karena itu tadi ya, waktu kita tuh nggak banyak, apalagi sebagai mahasiswa ya. Maksudnya menurutku keren banget ketika
mahasiswa itu udah punya bisnis gitu. Iya. Jadi kayak sambil kuliah sambil berbisnis. Nah, menurutku manfaatkan waktu kalian tuh sebaik mungkin. Jangan sampai kalau udah lulus kayak misal Iya. Terus kalau misalnya yang baru memulai, dulu tuh ada satu temenku yang ngomong ke aku yang itu sampai sekarang aku inget banget. Jadi dia tuh ngomong kayak gini. Ingat ya. Kalau misalnya kamu udah nyebur, kamu tuh harus tenggelam sekalian. Oh iya. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu apapun itu, kita tuh harus gimana ya? Harus jangan setengah-setengah lah. Kita harus benar-benar apa sih bahasanya? Nyemplung. Memaksimalkan. Iya. Optimalkan. Iya, benar-benar harus maksimal lah, jangan setengah-setengah. Kita nggak bakal tahu bisnis itu bakal sukses atau enggak kalau kita nggak benar-benar kecebur gitu, nggak benar-benar nyelam gitu. Jadi saranku itu pokoknya buat kalian yang lagi merintis, yang baru mau memulai, jalanin aja, terus jangan setengah-setengah. Pokoknya jangan pernah setengah-setengah gitu. Jadi intinya yang aku dapat tadi pokoknya kalau berbisnis itu banyak kejutannya. Jadi buat teman-teman yang seneng banget sama kejutan, jadi kalian ayolah berbisnis gitu. Jadi bisa buat sambilan juga kalau semisalnya kalian nanti lulus kuliah nih, belum tahu pengen kemana, pengen masih bingung dan sebagainya. Kalau Ayah sendiri rencana apply juga atau mengembangkan ini? Mungkin untuk sementara ini mengembangkan dulu ya. Oke. Ntar kalau udah bisa ditinggal mungkin baru tinggal. Oke, Ayah, semoga segera bisa mewujudkan offline store-nya. Ditunggu. Aku tidak sabar melihat kaca-kaca yang penuh dengan produk-produk ini. Kamu harus mampir loh. Oh, siap. Ajak teman. Nanti grand opening diundang ya. Pasti. Terus semoga customer-nya makin banyak, terus makin dikenal juga, terus ditunggu ide-ide marketing yang lainnya ya. Kalian bisa banget sekarang ngefollow bisnis-bisnis atau ngefollow akun-akun yang kita sebelumnya nggak kepikiran untuk ngefollow, kayak misalnya dulu kan kita cuma ngefollow teman atau influencer, tapi sekarang tuh ngefollow akun bisnis itu nggak membosankan karena ada marketingnya itu tadi. Jadi lanjutkan ide-ide marketingmu, semoga makin berkembang. Terima kasih udah datang ke Iconesia. Semoga segera wisuda juga. Amin. Nanti diundang juga nggak apa-apa lah. Oke, dan semoga kalau aku pesen bisa bisa diskon ya. Pasti. Tapi selama ini pernah itu nggak temenmu yang pengen friendly price apa gimana gitu? Enggak. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang Ayas yang sudah mendukung bisnisnya. Terima kasih banyak, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih udah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi di offline store-nya Better Butter Cake. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.